Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Nurul Islami, NIM D1B11964, kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan memaparkan tugas mengenai teknologi produksi tanaman lahan suboptimal. Ya, pada nomor pertama, apa itu teknologi pengendalian stres biotik? Teknologi pengendalian stres biotik merupakan pengendalian cikaman yang disebabkan oleh infeksi atau kompetisi dengan organisme lainnya. Sebagian besar praktik pengelolaan adalah kegiatan jangka panjang yang bertujuan untuk mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman. Interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya sangat penting untuk kesehatan tumbuhan. Inilah sebabnya mengapa ekosistem yang dikelola dengan baik dapat menjadi cara yang berhasil untuk mengurangi tingkat populasi hama atau penyakit. Selanjutnya, pada nomor kedua, yakni menjelaskan mengenai prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan suboptimal. Prinsip teknologi pengendalian stres biotik pada lahan suboptimal yakni menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menjaga kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman lebih berisiko pada monokultur dan diversifikasi pertanian, memberikan interaksi yang seimbang antara berbagai tanaman dan hama dan predator. Inilah sebabnya mengapa ekosistem yang dikelola dengan baik dapat menjadi cara yang berhasil untuk mengurangi tingkat populasi hama ataupun penyakit. Varietas tanaman tertentu memiliki mekanisme yang lebih efektif daripada yang lain karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan dan karenanya memiliki resiko infeksi yang lebih rendah. Selanjutnya, nomor ketiga, yakni menguraikan tindakan pengendalian hama dan pemantauan hama dan penyakit tanaman pada lahan suboptimal. Yang pertama itu, kita dapat memilih varietas yang dapat beradaptasi dengan baik dengan kondisi lingkungan tempat seperti suhu, pasokan hara, hama, dan tekanan penyakit. Yang kedua, kita dapat melakukan pemilihan benih dan bahan tanam yang bersih. Yang ketiga, penggunaan sistem tanam yang sesuai dengan membatasi tekanan yang dapat membatasi tekanan hama dan penyakit. Hama memiliki lebih sedikit tanaman inang untuk dimakan dan kehidupan serangga yang lebih menguntungkan dalam sistem beragam. Selanjutnya yakni penggunaan manajemen hara yang seimbang dan pengelolaan air yang baik sehingga tidak menyebabkan stres pada tanaman. Selanjutnya pada nomor keempat yakni menguraikan tindak pengendalian gulma dalam kebun pada lahan suboptimal. Seperti yang kita ketahui, persaingan gulma di kemudian hari dalam periode budidaya tidak terlalu berbahaya. Namun, beberapa gulma dapat menyebabkan masalah panen. Pengendalian gulma pada lahan suboptimal dapat dilakukan dengan penyiangan manual, yakni melibatkan berbagai alat untuk menggali, memotong, dan mencabut gulma. Perkakas yang ditarik dengan tangan, sapi maupun traktor. Selain itu, kita dapat melakukan penyiangan dengan api, yakni dengan memicu koagulasi protein di daun dan pecahnya di dinding sel mereka, yang dapat mengakibatkan gulma dapat mengering dan mati. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.